kerjanya makan tidur bener-bener aduh kayak raja banget. Kalian juga mau ikutan seperti apa yang Rizky dapat? Nah, kalian bisa langsung menjadi au pair. Ya, Tapi beneran nggak sih, apakah semua au pair juga di-treat seperti itu? enggak juga, karena aku banyak kayak ketemu-temu au pair baru kan. Iya. Ada yang di-treat seperti babu, mohon maaf. Iya. Iya, bener-bener disuruh hampir tiap hari disuruh bersih-bersih. Terus si host family-nya pelit. Wah. Terus kayak makan dijatah. Terus kayak soal kebutuhan kayak kamar mandi, toilet terus tuh itu bener-bener cuma dijatah dikit gitu. Iya, itu ada banyak aku denger ceritanya. Dan alhamdulillah ketemu yang baik-baik banget. Mereka tuh baik banget. Kan katanya kalau orang Belanda pelit ya. Iya. Tapi host family aku ini nggak pelit sama sekali. Mereka tuh royal banget sama duit. Oke. Iya, Royal royal. sekali. Jarang deh pokoknya 1001 yang kayak gini. Terus pengalaman terbaik bersama anak-anak yang kamu jagain? Pengalaman terbaik apa ya? Ya kalau misal aku seneng kalau misalnya anak-anak aku tuh lagi nurut sama aku. Iya. Terus apalagi yang kecil kadang-kadang suka manggil aku mama. Mama. Atau mami ya. Terus seneng aja gitu, bahkan waktu itu aku nganterin yang cowok ke sekolah dan temen-temennya itu ngira aku mamahnya. Oh, so cute. Iya. Oke. Like Aiden is it your mother gitu. Terus aku Oke. bilang oh iya aku bilang iya aja. Wah, seru ya. Seru banget. Pokoknya kalian kalau misalnya suka petualang, pengen berpetualang ke Eropa, jalan-jalan ke Eropa, kalian bisa coba ini. Iya. Gitu. Positifnya lagi, waktu menjadi au pair kan juga bisa belajar bahasa Belanda Iya, secara free. belajar bahasa Belanda. Tapi kalau di Belanda sendiri itu nggak semua host family nge-provide sekolah bahasa. Oke. Jadi kalian harus pinter-pinter negosiasi. Karena yang terjadi sama aku, host family aku itu sebenarnya tidak memprovide tiket bahasa, sekolah bahasa. Tapi aku nego di situ. Aku bilang, ya kamu kan nggak mau bayarin sekolah bahasa aku gitu. Nggak mau bayar tiket pesawat aku, seenggaknya kamu harus bayarin sekolah bahasa aku. Akhirnya sekolah bahasa dibayarin. Ke Eropa, jalan-jalan ke Eropa, kalian bisa coba ini. Iya. Karena di sini sekolah bahasa mahal ya. Iya. Mahal. Aku waktu itu 430 sekian euro itu. Itu satu paket atau satu bulan? Satu paket itu jatuhnya 3 bulan dan kelasnya cuma 1 minggu 1 kali. Oke, nah mahal juga nih. Mahal. Jadi sebelum menjadi au pair juga perlu untuk mempersiapkan diri dan pandai-pandai bernegosiasi dengan benar. host family dan juga agency mungkin bisa membantu. Kalau agency sih enggak, jadi dia lebih kepada nginterview kita nih cocok nggak, bisa nggak nih kita dilihat gitu waktu lagi interview. Nah kalau misalnya dia lihat dia bisa, nah nanti atau nggak bisa, pasti si agensi ini bakal diskusi sama host family kita. Oh nih anak nih nggak bisa nih karena kelihatannya dia begini gini anaknya gitu. Oke. Mantap. Lalu pertanyaan berikutnya, pengalaman terburuk menjadi seorang au pair atau yang tidak mengesankan? Yang nggak enak banget nih ya, ini kejadian aku sampai nangis waktu itu. Anaknya yang gede si Jeda itu, aku jemput dia ke sekolah, terus dia bilang dia mau main ke rumah temennya. Nah aku telepon bapaknya, terus kata bapaknya iya boleh main. Ya udah akhirnya aku biarin main. Nah di situ aku kecolongan. Aku harusnya tuh nganterin dia ke rumah temennya. Nah aku nggak nganterin karena aku pikir ya udah dia sama temennya ini kan gitu. Ternyata udah sampai jam waktunya makan malam dia belum pulang. Ternyata udah sampai jam waktunya makan malam dia belum pulang. Itu serumah panik ya, aku udah sampai gemeteran takut hilang, diculik atau apa. Pokoknya aku lalai banget dan di situ ngerasa bersalah banget. Aku sampai naik sepeda muterin Kompleks. Karena aku takut dia nyasar, nggak tahu jalan pulang kan. Itu hampir sejam. Terus aku akhirnya mutusin balik ke rumah. Setelah aku balik ke rumah ternyata anaknya ada di rumah. Di rumahnya temannya? Enggak, dia udah pulang ke rumah. Jadi emang dia tuh main ke rumah temennya terus pindah lagi ke rumah temen yang lain. Jadi dicariin tuh nggak ketemu gitu. Betul. Itu aku sampai gemeteran, sampai takut karena aku ngerasa aku lalai banget deh gitu. Pokoknya itu hal terlalai yang pernah aku lakuin. Walaupun host family aku tuh nggak marah sama sekali. Emang anaknya yang diomelin. Oke. Gitu. Cuman aku tuh jadi trauma lah. Iya.
Jadi aku bilang sama dia, next pokoknya boleh main cuman 2 jam, aku bilang kayak gitu. Oke, dan Terus harus bilang kemana? harus bilang sama aku dan aku harus nganterin. Betul. Kalau nganter aku panik sendiri gitu. Oke, jadi pengalaman jadi au pair nih juga sebenarnya cukup besar karena harus Iya. menjaga Iya, anak orang. anak orang. Dan kalau ada apa-apa, kita yang juga Dia tanggung jawab ya. Kamu bisa nggak cerita juga tentang pengalaman kamu waktu apply lewat agensi di Indonesia kah atau agensi di Belanda atau gimana? Oke nih aku mau ceritain ya, karena ini juga banyak banget yang pada nanyain soal ini. Jadi aku tuh jadi au pair itu tidak menggunakan agensi dari Indonesia. Jadi kalau untuk di Belanda sendiri itu host family itu diwajibkan untuk yang di Belanda ya harus menggunakan jasa si agensi. Jadi agensi itu yang ngurusin segala dokumen-dokumen kita, apanya segala macam tuh diurusin sama agensi. Jadi aku tuh cuman bikin profile account di aupairworld.com. Setelah aku bikin, aku ketemu sama keluarga host family yang mau hire aku. Kita kontak-kontakan, tukeran nomor, video call, cocok. Abis itu dia hubungin agensi. Jadi si keluarga ini yang hire agensi, bukan kita. Jadi kita nggak keluar uang buat agensi gitu. Oke. Kan kalau di Indonesia sendiri udah banyak nih yang banyak nih pokoknya yang agensi-agensi Indonesia itu biasanya narik-narik para calon au pair atau yang minat au pair, dan itu bakal dikenain biayanya juga nggak murah. Ada yang aku denger 8 juta, ada yang aku denger 5 juta. Padahal sebenarnya prosesnya nggak gampang, nggak susah, itu gampang banget dan cepet. Kalian cuma bikin aja profile account di aupairworld.com, nyari keluarga di situ, udah ntar host family kalian tuh yang bantuin juga. Kalau pakai agensi kan ujung-ujungnya cuma dicariin keluarga tok, dan biasanya cuma dikasih tahu nih dokumennya yang dibutuhin tuh ini. Sekarang tuh udah banyak cari di internet, itu udah gampang banget. Oke, ini cara singkat ya. Iya. Wah, ini tips sekali nih, mahal. Iya. Nah, Kiki kalau mau jadi au pair itu juga dapat kayak pocket money gitu nggak sih? Iya, dapat uang. Kalau di Belanda sendiri itu standarnya emang 300 euro sampai 340 euro, tergantung dari si host family-nya pocket money-nya berapa gitu. Cuma kalau buat kayak di Belgia, setahu aku dia pocket money-nya lebih gede. Oh ya? Ya 450 euro. Wah. Dan kerjanya cuma 20 jam seminggu. Wah, kok bisa gitu? Nggak ngerti aku juga. Buat kalian yang pengen jadi au pair mungkin bisa jadi referensi kalian. Mungkin bisa pilih Belgia. Iya. Itu emang dia lebih gede ngasih pocket money-nya. Kalau misalkan ada konotasi ngapain sih jadi au pair? Au pair itu kan kayak babu gitu loh, kayak pembantu, apalagi di luar negeri. Sebenarnya sih tuh kalau ada orang ngomong kayak gitu itu buat orang-orang yang belum tahu definisi au pair tuh apa. Tapi setelah kalian tahu, kalian ngelakuin, itu tuh berbeda sama sekali. Karena benar-benar kita tuh diperlakuin seperti keluarga. Iya. Terus dari bedanya, karena ini termasuk bedanya juga ya sama pembantu atau nanny. Iya. Dari segi pekerjaan beda. Terus kalau kita tuh kayak dianggap bagian keluarga, kayak kakaknya buat ngemong si anak-anak itu gitu. Tuh, karena memang orang tuanya tidak memiliki waktu. Iya, biasanya tuh orang-orang tua yang sibuk-sibuk gitu pasti nge-hire au pair. Betul. Iya. Jadi kerjaan kita ya main aja gitu sama anaknya. Apalagi di Belanda ini normal kalau suami dan istri itu bekerja full time. Iya, kan? benar. Dan mereka totally nggak punya waktu buat anak kecuali kalau malam saja Iya, atau weekend. benar-benar. Oke, makanya dibutuhkan au pair dan mungkin kalian adalah salah satunya. So, kalau misalkan kalian tertarik, silakan langsung aja recokin YouTube-nya si Rizky. Iya. Nah, oke Rizky, thank you so much. Itu tadi sudah kita rangkum di vlog yang super singkat ini. Semoga bisa sangat bermanfaat. Iya. Thank you sudah Sama-sama. datang dan see you. Bye.